Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menjadi sasaran penyerangan massa dalam kericuhan saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebutkan saat itu Kapolda Papua tengah berada di lokasi untuk memantau pengamanan. Iya, kebetulan posisinya beliau di dekat situ gitu, kata Beni saat dihubungi Kamis 28 Desember 2023. Meski begitu, Beni memastikan Kapolda Papua dalam kondisi baik-baik saja karena langsung diamankan ke pos polisi Sentani, Papua. Namun, Beni belum bisa memastikan apakah Kapolda Papua mendapat luka akibat penyerangan tersebut. Pak Kapolda baik-baik saja diamankan oleh Walpri, diamankan ke pos polisi terdekat, saya belum dapat update-nya, tapi kemungkinan beliau aman gitu, jelasnya. Sebelumnya, iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang akan diamankan di Jayapura, Papua hari ini, Kamis 28 Desember 2023 ricuh. Dari video yang tersebar, sejumlah orang terlihat berlarian dan berteriak di sebuah jalan. Dari video yang lain, terlihat pula sebuah mobil yang hangus terbakar saat kericuhan itu terjadi. Dalam kericuhan, pejabat Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun menjadi korban luka akibat kericuhan tersebut. Dari foto yang beredar, Ridwan yang menggunakan baju kemeja berwarna putih itu terlihat sudah banyak darah di sekitar wajah saat sedang berada di dalam mobil. Terkait itu, Polda Papua membenarkan adanya kejadian kericuhan tersebut karena adanya provokator saat arak-arakan jenazah dilakukan. Meski begitu, Beni tak merinci lebih lanjut soal peristiwa kericuhan tersebut hingga saat ini. Adapun jenazah Lukas NMB akan disemayamkan di kantor Gubernur Papua Kamis 28 Desember 2023. Upacara persemayaman di kantor gubernur nanti akan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun. Pasti pejabat gubernur yang memimpin karena tadi kan beliau juga sudah umumkan bahwa acara protokoler Pemdanya yang ambil alih, kata Petrus Balapateona pada saat hukum Lukas NMB saat ditemui awak media di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Rabu 27 Desember 2023. Namun sebelumnya itu, jenazah Lukas NMB terlebih dahulu akan disemayamkan di Sekolah Tinggi Teologi yang berada di Sentani, Jayapura. Setelah dari Sekolah Tinggi Teologi dan kantor gubernur, jasadnya akan disemayamkan di kediamannya di Koya. Yang pasti permintaan dari keluarga di Sentani supaya bapak disemayamkan di Sekolah Tinggi Teologi Sentani, dimakamkan di putusan di Koya, di kediaman beliau, kata Petrus.